Haleluya. Oke, kita masih ada di hasil ke-6 dan ke-7. Kalau kalian di sini Apostle belum sampai detail 1, 2, 3, 4, 5, 6 before because of time. Anda kalau nggak belajar mengenai buah sulung, Anda nggak akan ngerti puasa Paskah. Paskah sama buah sulung tidak dapat dipisahkan karena buah sulung daripada Allah adalah Yesus. So pribadi pertama kali yang mempersembahkan buah sulung adalah Allah kita sendiri. Siapa namanya? Siapa buah sulungnya Allah? Siapa buah sulungnya Allah? Berupa apa buah sulungnya? Inkarnasi Allah menjadi manusia, betul atau tidak? Kemudian dia menderita bagi dosa kita sampai mati. Kemudian siapa manusia pertama yang bangkit dari mati? Yang pertama dan utama dan tidak pernah ada manusia bangkit dari mati sebelumnya. Yesus. So apa itu perayaan buah sulung? Yesus mati, dia dikuburkan 3 hari 3 malam, bangkit dari mati, itulah perayaan buah sulung. You understand? So pada waktu kalian memberikan perayaan buah sulung, you actually acknowledge ada kuasa kebangkitan. Jadi apa yang mau diharapkan nanti pada hari Paskah? So pada waktu kita merayakan Paskah, basically kita merayakan untuk menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Nah apapun kuasa kebangkitan Tuhan itu akan bekerja di orang-orang yang sadar dan tahu bahwa Anda tidak perlu kuasa kebangkitan kalau kamu nggak ada yang mati. So kalau Anda perkawinannya mati, hubungan suami istri mati, you need kalian butuh encounter daripada kuasa kebangkitan. So when you are encountering God, kalau berjumpa dengan Tuhan, kamu berjumpanya di zaman ini setelah Yesus kembali ke surga di hari Salmasi, kamu akan ketemu kuasa kebangkitan Tuhan. Business mati, you need the resurrection power of God. Business mati, pernikahan mati, penyakit mematikan, gak sembuh-sembuh. All you need is one encounter with God. Gak ada yang lain. Jesus bukan salah satu jawaban. He is the source. Dialah sumbernya. Dialah jawabannya apapun situasinya. Siapa yang datang ke Tuhan pertama kali ancur-ancuran hidupnya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ancur pokoknya kalian gak ada harapan. You just give up into life. Dan Anda berkata gak tahu kemana. Sampai orang ngajak kamu ke ibadah. Yang kamu belum pernah ke gereja sebelumnya. Ya mau aja. Dan tidak pernah dipikirkan kamu disambut oleh Allah. So saya mau tanya pada kalian, kamu yang cari Tuhan apa Tuhan yang cari kamu? You know one thing about pengikut Kristus. GGA gak percaya agama Kristen. Agama itu hanya istilah daripada orang di dunia. Melihat yang pakai salib agama Kristen. Tapi Yesus tidak datang ke bumi membuat agama. Right? 100% setuju? KTP-mu, pasportmu pakai Kristen terserah. Okay? Karena itu agama yang terdaftar di Indonesia. Tetapi kita bukan diatur oleh apa kata dunia. Kita diatur oleh apa kata Yesus. Betul tidak? Satu-satunya iman, kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan. Yang Tuhannya datang ke bumi nyari kamu. Hanya kita. Hanya pengikut Kristus. Hanya aliran the way. So kita ini penganut jalan Tuhan. Katakan kita penganut dari? Yang kamu anut siapa? Pendeta terkenal apa Yesus? Saya mau tanya lagi. Yang kamu anut siapa? Pendeta terkenal atau Yesus? Yeah, you don't believe in the pendeta. Kamu cuma tiru tuh pendeta percaya Yesus dan hidupnya memodelkan Yesus. Kamu tanya sama tuh pendeta, hidupmu bisa seperti ini, kamu sembah siapa? Yesus. So bagian kita ngapain? Memperkenalkan Yesus kepada orang lain. That's why kita adalah garam dan terang. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Kita adalah duta besar kerajaan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, Yesus yang mati buat kita, yang berdosa, dia yang benar supaya kita yang berdosa dibenarkan. Makanya kita sah. Bukan disahkan sinode, bukan disahkan oleh Departemen Agama atau Bimas Kristen. Disahkan oleh, ada tertulis, you are the agent of change. Kamu agen perubahan. So kalau kalian tidak mengalami perubahan dari kehidupanmu sehari-hari, that means you have no encounter with God. Perubahan hanya dapat terjadi karena perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Allah. And siapa kuasa kebangkitan Allah itu? Siapa kuasa kebangkitan Allah itu? Come on.
Buka Roma 8. Waduh, kalau Injilnya kayak begini bagaimana kau bisa selamat? Makanya jangan jadi Kristen mingguan, Kristen tontonan. You know, saya tantang, saya besaran tantang Kristen yang mingguan loh. Ya, hari Minggu saya berterima kasih sama semua family boomer yang pakai baju putih seragam, pakai jeans. Minggu depan dari single adult, minggu depan dari young family, mau pakai seragam apapun. Listen to me ya, Anda cuma berseragam seminggu sekali. Dan tidak menjamin bahwa kamu hidup benar di hadapan Tuhan. You understand that? Anda mesti jujur dalam hal ini. Kekristenan, pengikut Kristus, mengikuti Yesus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sampai 365 hari. Mau dunia, mau liburan lebaran, mau liburan nyepi, mau liburan tanggal merah, apapun yang Pak Jokowi masuk ke kalender. It doesn't stop you from walking with God. Tidak menghentikan kamu sama sekali. Tidak ada break berjalan bersama Tuhan. Satu-satunya break kamu berjalan sama Tuhan waktu kamu tidur. Tapi Anda mau tahu Tuhan gak pernah break sama kita loh. Bahkan waktu kita tidur pun dia menjaga kita. Karena penjaga Israel tidak pernah terlelap. Allah Israel tidak pernah tertidur. You understand this? Waktu kamu lagi menikmati dosa, nipu kiri kanan, bohong kiri kanan. Saya mau tanya, di mana Allah kita? Kenapa kok kamu kalau berbohong rasanya gak enak jantungnya? Hatinya gak enak. Because the Holy Spirit is there. Kalau ada orang berkata, makanya kamu gak dengar suara Tuhan karena kamu berdosa sih. No, justru Tuhan cari orang berdosa. Tuhan gak cari orang benar. Gak pernah ada di filosofinya kerajaan surga. Orang berdosa bisa dengar suara Tuhan. Kalau enggak dia gak bisa bertobat. Nangkap ini? Tapi jangan hidup berdosa pakai suara Tuhan untuk khotbah. Wah itu penipu kelas berat itu kayak begitu. Kita lihat ke Roma 8 ayat 11. Apostle Indri agak irritated ya. Saya agak terusik. Kalau saya ngobrol sama orang-orang Kristen anggota jemaat yang udah lama. Tapi gak ngerti firman. Kalau Anda mau tahu bagaimana bikin Apostle Indri marah. Just hang out close to me. Bertahun-tahun but you don't know the word. Itu bikin saya marah. Kamu gak kasih saya kado. Kamu gak kasih saya ucapan selamat. Gak bilang selamat pagi. Gak masalah. Aku gak gila hormat. Tapi kalau berani mengaku you are somebody. Kamu gak ngerti firman. You are something else. Karena Yesus adalah kebenarannya. Yesus adalah hidup. Dan Yesus tinggal di hatimu. Bukan secara fisik. Tapi rohnya. Roma 8 ayat 11. Katakan sama-sama 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Stop, gak usah baca Alkitab. Kamu jawab apa yang saya tanya yang kamu gak usah jawab. Saya mau tanya, kuasa kebangkitan itu siapa? Hah? Sekali lagi, kuasa kebangkitan itu siapa? Pertanyaannya apa atau siapa? So siapa kebangkitan Yesus? Pribadinya siapa? Makanya kamu kalau bisa berkata kuasa kebangkitan itu ada di Yesus. Gak benar dong, itu rohnya Yesus. Kenapa kamu dikasih Roh Kudus? Buat apa lahir baru? Buat apa dibaptis Roh Kudus? Supaya yang mati, semua sel yang mati dibangkitkan jadi sehat. Tubuh yang fana dihidupkan. Roh yang mati bersekutu intim lagi dengan Allah. Tanpa Roh Kudus gak ada persekutuan intim. You dead basically. Kenapa kok kalian mesti berdiam di hadirat Tuhan? Kenapa kok kalian latihan solitude and silence? For what? Kamu tuh bergaulnya sama Roh Kudus. Gak mungkin Yesus turun ke bumi. Yesus tidak akan turun ke bumi sampai kedatangan kedua kali. Secara fisik. Satu-satunya manusia di surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang bolong tangannya, bolong kakinya, bolong perutnya. Namanya Yesus. Dan dia akan turun ke bumi dengan bolong-bolong itu semua. Tapi dia berkata Yohanes 14. Aku akan kirim penggantiku sama seperti aku. Namanya Roh Kudus. Wow, Anda kalau betul-betul cinta Tuhan dan suka
Mau hidup dengan emosi sehat, rohani dewasa, nggak mungkin kamu nggak hafal kitab Yohanes. Injil Yohanes kamu hafalin deh. Because that's about the Holy Spirit. That's about what the Holy Spirit is doing. Oke? Saya mau kalau Anda bergaul dalam Kersel, dalam pertemuan Kersel, speak the word that speak to you. Yang Tuhan nggak ngomong ke kamu, jangan dibagiin. Bagikan apa yang Tuhan ngomong dan kita ngelihat buahnya. Karena bagaimana kita tahu otentisitas daripada kamu hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, dari buahnya. Bukan dari ngomongannya. Karena kita semua punya istilah omdo kan? Omong doang. But there's no fruit. Lanjutin, Roma 8 ayat 11. Siapa kuasa kebangkitan Yesus? Siapa yang bangkitin Yesus dari mati? Siapa yang keluarin dia dari kuburan? Siapa yang keluarin dia dari neraka? Siapa yang bangkitin dia dari kematian? Dan di mana Roh Kudus sekarang? Di dalam hati orang percaya. Dan kalau kamu solid confident kamu orang percaya, kamu berkata in me, dalam aku. Dan kamu menjadi sadar dan mulai ada self awareness. Oh my God, Roh Kudus ada di dalam aku. Kenapa kok aku nggak hidup seperti Yesus waktu hidup di bumi? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Buka ke Markus 16 ayat 17. The signs shall follow you. Markus 16. Oke, ayat 17. Satu, dua, tiga. Yaitu Kak, di sini ada orang percaya nggak? Atau ada orang yang dari agama lain, dari orang yang belum bertobat datang kemari? Kalau Anda orang percaya, yakin kamu orang percaya, kamu bertobat, kamu ganti mereka dengan saya. You got it? 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai saya yang percaya. Saya akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Saya akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi saya. Saya akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, saya tidak akan mendapat celaka. Saya akan meletakkan tangan saya atas orang sakit dan orang itu akan. Gak dikatakan orang sakit pasti sembuh loh. Akan, kata akan itu ada temponya. Saya mau tanya, kalau kamu sehari-hari hidupnya gak kayak begini, mana ada sih kita tiap hari gak ketemu orang ada problem. Setiap hari juga ketemu orang masalah. Betul apa tidak? Di dalam gereja aja bermasalah. Aneh-aneh orangnya di gereja. Di pelayanan aja aneh-aneh. Actually kalau kamu betul-betul orang percaya dan kamu ngomongin orang yang tidak percaya dengan hidup berdosa. Lah kenapa kamu gak berdiri berkata loh tanda orang percaya itu kayak begini loh. Kok kamu hidupnya beda? What's wrong? Saya mau ngajak kamu kembali ke tanda-tanda orang percaya. Can we please? Jangan kamu jadi batu sandungan sehingga nama Yesus jadi rusak. Nah that's ciri-ciri orang yang percaya pada Yesus. Kita nggak omongin dosa orang. Kita nggak diskusikan dosa orang. Karena nobody is perfect. Betul apa tidak? Right? Walaupun kamu tidak melakukan dosa yang orang Kristen lain lakukan. Tidak berarti kamu nggak berdosa loh. Setiap kita ada dosanya. Contoh. Ini 40 hari perayaan 40 hari Prapaskah ya. Saya mau tanya pada kalian. Siapa yang gagal puasa? Angkat tangannya. Kamu ngomong gak? Satu sama lain bahwa kamu gagal puasa? Atau cengengesan kayak orang berpuasa? Bohong gak? Right? Kalau Anda mau ngomongin dosanya orang, remember we still sin. Sadar apa gak sadar kita masih berdosa. Karena lupa daratan, gak ada kesadaran, no self awareness. Tidak ada orang bisa sembuh emosinya kalau tidak mencapai titik di mana kamu self-aware of your own condition.
Buah ketujuh daripada orang yang menghormati perayaan buah sulung. Ini dibuktikan oleh Raja Daud dan dibuktikan oleh Yosua. Ini dua orang adalah human, manusia. Yang satu hebatnya Yosua, saya nggak pernah lihat cacatnya Yosua. Tetapi Daud kita lihat cacatnya. 2 kali dia berdosa. Satu berzina sama Batsheba dan membunuh suaminya Batsheba. Membunuh ulung loh. Coba kalau ada terjadi di GGA, pasti dipecat betul. Udah dipecat, masukin surat kabar, masukin majalah Bahana, masukin ke Facebook, masukin ke Instagram sekalian. Jangan diundang. Kalau mau kenalan sama dirimu, level apa rohanimu? Sama gak sama Tuhan levelnya? Yosua, kita gak nyatet ada rekor seperti itu. Makanya dia dikatakan memiliki Yosua dan Kaleb, Bilangan 14 ayat 24, memiliki jiwa yang berbeda. Kalau bahasa Inggris berkata, Joshua and Caleb atau Caleb memiliki a different spirit. Dibutuhkan a different spirit untuk kamu bisa menjadi orang yang tidak menghakimi orang lain. Yang sedihnya saya, walaupun Yosua mengakhiri hidupnya di usia 110 tahun. Di Yosua 24 ayat 15. But me and my house, we will serve the Lord. Aku dan sisi rumahku, kita akan layani Tuhan. Tidak ada satu anaknya yang meneruskan. Tidak ada satu anak Samuel yang meneruskan. Apakah mereka ada di bait Allah, anaknya Samuel? Of course. Raja Daud cuman satu, miris, nyaris ambil masuk neraka. Penerusnya Daud, namanya Salomo. Hampir ke neraka. Dengan dia mengakhiri usia tuanya, bertobat dari 700 gundik dan 200 istri. Kenapa? Karena kekayaan, terlalu kaya. Seluruh kekayaan Allah dikasih ke dia. Untuk mengisi seluruh Israel. Saya merenungkan tadi pagi dari 1 Tawari, dari 1 Samuel 4 sampai 2 Samuel 6. 1 Tawari 11 sampai 1 Tawari 15. Tentang Daud. And yet saya melihat Allah gak pernah ninggalin Daud sama sekali. Dia jamin apa yang Allah janjikan, siapa Daud bagi Allah terjadi. Itu gilanya Tuhan itu. Kalau saya ngomong, you're a wild God. Kamu benar-benar Allah yang gila-gilaan, benar-benar you're wild man. Gak pernah nyerah loh sama manusia ciptaannya dia. Sama sekali. You know, kalau Anda belajar firman sungguh-sungguh dan kau bergaul dengan Yesus melalui Roh Kudus kamu bergaulnya. Karena Yesus gak ada di bumi. Kalian akan mencintai sesama manusia yang tidak normal semua. Sesama manusia yang sakit jiwa, yang benci, dendam, pahit, najis, berzina, ngerampok, KKN, nipu pajak, whatever it is. If you really follow Jesus. Yesus datang mencintai orang berdosa, tidak menghakimi. You will love one another. Emotionally healthy spirituality adalah buku untuk mengajar kamu bagaimana Roh Kudus kerja di dalam kita. Supaya engkau loving well. You love each other well. Karena hukum Allah cuma 2. Kejadian sampai Wahyu isinya cuma 2 hukum. Dari hukum dia itu dilahirkan, kejadian 1 dan 2. Dihancurin di kejadian 3. Dipulihkan di Wahyu 22. Di mana Yesus Allah, anak Allah. Masuk dalam perjamuan pernikahan dengan gerejanya yang sakit jiwa. It's about a wedding. It's about unity. It's about love. Masuk ke GGA. Mulai 2016 sampai hari ini. Saya tidak mau tahu tentang berita buruk seseorang lakukan dosa. Everybody has their story. Kalau tidak ada keburukan. Tidak ada kemuliaan. Kalau tidak ada ujian. Tidak ada kelulusan. Kalau tidak ada berantakan, tidak ada pemberesan. Are you hearing me?
Jadi kalau engkau datang ke rumah ini, berantakan hidupmu. Saya pakai istilahnya daripada psikolog. It's okay not to be okay. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kondisimu yang tidak okay. Dibiarkan seumur hidupmu. He will make you to be like him. Not to be okay. To be like him. Tidak menjadi okay. Tapi menjadi serupa dia. Bukan seperti dia. Serupa, gambar, rupa dia. Kenapa? Dia pembuatnya, dia penciptanya. Yang punya DNA Yesus. Bukan iblis. Ada orang percaya di sini. Kamu jangan main-main sama Yesus. Don't talk. Jangan bikin Yesus serendah pikiranmu. Saya akan tunjukin pada kalian. Bagaimana ada orang membuat Allahnya serendah dia. Hebatnya manusia terkaya. Hebatnya manusia terhikmat. Hebatnya manusia paling dicintai Tuhan. Tapi dia bikin Allahnya sederajat sama dia. Di hasil ketujuh daripada perayaan buah sulung. Di Keluaran 23 ayat 31. Kita katakan sama-sama. Aku akan menentukan batas daerahmu. Dari laut Tebrau sampai ke laut Filistin. Dan dari padang gurun sampai ke sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu. Sehingga engkau menghalau mereka dari. Buka ke Keluaran 23 ayat 20. Pertama kali. Ingat ya, kitab ulangan, kitab Keluaran, Imamat, bilangan ulangan. Itu bicara tentang perjalanan Musa yang dilanjutkan oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian. You got it? So gak ada kitab Taurat gak ada hubungan sama Yosua, mustahil. Karena Yosua penggenap kitab Taurat itu. Do you understand? Yosua yang melakukan dan semua Allah yang janjikan dia hidupi dan dia terima. Makanya sebelum mati minggu lalu saya bagikan. Yosua berkata apa? Tidak ada, aku sudah tua dan lanjut usianya. Dan aku katakan kepadamu, tidak ada satu janji Allah yang tidak dikenapi Allah. Oh hanya orang yang ngalami Tuhan bisa ngomong kayak begitu. Ini bukan cerita khotbah. Kalau Ayub bertobat karena dengar khotbah tentang Allah. Dan sampai Allah kesal sama Ayub. Akhirnya dia datang turun tangan. Dia menampakkan diri. Ayub tobat. Dia cabut kata-katanya semua. Walaupun kata-kata awalnya seminggu pertama. Mulia, suci, tidak ada dosa. Hari ke-8 sampai ketemu Allah. Di Ayub 38 habis dia. Ternyata omongannya gak sebagus Ayub 1 dan 2. So kalian bisa bagus di level tertentu. Itu yang namanya the peak of the iceberg Christianity. Kekristenan puncak gunung. Ayub 1 dan 2 cuma puncak gunung. Begitu kekayaannya habis, Satan diizinkan Allah ambil aja. Karena apa yang hilang dari dia yang dia punya, yang di luar dia bisa kok dibalikin lagi. Karena kan langit, bumi, laut dan isi kan milik Tuhan. Lu mau kambing gue kasih kambing lagi. Mau gajah gue kasih gajah. Mau camel gue kasih camel. Betul apa tidak? Gak ada masalah kan? Tuhan kasih domba. Betul gak? Because it's external. Itu ciptaan Allah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. But that's not you. You are not what you have. You are not what you do. You're not what people think about you. Itu bukan identitasmu. Jadi kalau engkau bangkrut perusahaannya. Terus kamu mental breakdown, sakit jiwa. It proof kamu selama ini pakai identitas yang salah. Kalau Anda gak belajar menjadi orang Kristen emosi dewasa dan sehat. Kamu punya identitas adalah apa yang kupunya, apa kata orang tentang aku, apa yang orang pikirkan tentang aku, dan apa yang kulakukan. But that's not you. Who are you? Siapa kamu tuh? Kalau gak ada lagi kerjaan, pensiun. Kalau gak bisa kerja lagi, kalau orang lupa sama kamu, because you're old. So who are you? Hanya orang percaya bisa berkata, aku anak Allah. Mau dunia kiamat mau apa? I am a child of God. Israel Houghton menulis lagu. Jauh waktu dia masih di Lakewood. I am a friend of God. Tapi suatu hari hidupnya tidak friendly sama Tuhan. You can say one thing. Kamu bisa katakan karena bisa kutip dari ayat.
coplok-coplok. Abraham tuh sahabat Allah tapi dibikin. Dia melalui proses jadi sahabat Allah. Dia gak ngaku-ngaku dia sahabat Allah. You understand? Ada orang ngaku-ngaku bikin lagu belum tentu bisa hidupin. Pokoknya John Bevere berkata seperti ini. One day, semua lagu yang kau nyanyikan, semua lirik yang kau tulis, semua khotbah yang kau katakan kau bahkan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kamu. Are you what you say? Are you what the song say? Makanya kamu bersyukur di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ujian, pencobaan. Berbahagialah kalau kamu kena pencobaan. Berbahagialah kalau kamu kena ujian dan godaan. Why? Karena imanmu dimurnikan oleh Allah. Supaya kamu berakar pada Yesus. Supaya kamu berakar pada batu karang kita. Setelah Yesus selesai mengucapkan khotbah di bukit. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Dia selesai menyampaikan semua perkataan. Bagaimana hidup di kerajaan surga tapi di bumi. Berbagai orang yang miskin karena mereka empunya kerajaan Allah. Berbagai orang yang berduka karena kau akan dihibur. Berbagai engkau yang haus dan lapar akan Tuhan. Kau akan dipuaskan. Berbagai orang yang murah hati. Kamu akan terima kemurahan. All the way. Sampai Matius 7 ayat 1-5. Jangan judge. Jangan menghakimi kau. All the way rutinitas disiplinnya Yesus. Untuk bisa tidak menghakimi dan hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Matius 6 kasih disiplinnya. Disiplin berdoa. Disiplin puasa. Disiplin memberi sedekah. Disiplin disiplin tidak menghakimi. Semua Matius 6 kamu hidupin tuh. Baru jadi manusia Matius 7. Selesai jadi manusia yang tidak menghakimi Matius 7. Ayat 24 dia berkata. Setelah Yesus selesai membuat perkataan itu semua. Dan dia berkata seperti ini. Konklusi. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia seumpama orang yang membangun rumah di atas batu. Pada waktu badai, hujan datang. Badai datang. Berarti hidup kita di bumi pasti kena badai, kena hujan dong. Kalau enggak lu mendingan mati sekarang aja. Tapi make sure lo bertobat. Badai akan datang. Hujan akan datang. Tapi rumah itu tetap utuh. Tapi kalau engkau dengar khotbah, dikumpulin semua pendeta hebat kamu kumpulin. Bahkan jago propaganda siapa khotbah pendeta yang top. Yang ini terkenal, aku bisa dapat keuntungan dari dia ini. Aku dapat berkat dari dia melalui ini. Aku dapat ini. Dan Yesus berkata, kamu dengar apa yang dikhotbahkan? Dan Paulus ngajarin ya di Filipi 1 ayat 8. Aku gak pusing loh. Waktu di Filipi, Paulus tuh tahanan rumah loh. Karena Injil. Dia pakai borgol rantai. Dan dia tulis surat ke jemaat Filipi. Tahu gak suratnya apa? Di tengah resesi ekonomi. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu loh. Apa itu kelimpahan uang. Apa itu kekurangan uang. Tapi aku, Filipi 4 ayat 13. Dapat menanggung segala hal bersama Kristus yang kuatin aku. Itu dalam hal duit. Penyediaan. Bukan dalam hal umum. Makanya kalau kalian lihat videonya saya, rekaman mengenai mitra kerja. Dari Bible Study, pelayanan Yayasan Maria Magdalena, Filipi 4 ayat 15. Dari pertama kali aku tinggalkan Makedonia untuk mengabarkan Injil. Aku meminta kepadamu, Filipi, untuk engkau ikut menabur. Ikut dalam perjanjian utang dan piutang. Supaya kamu menjadi sahabat kerjaku dalam memberi dana. Supaya Injil kebenaran dapat dibagikan. Tapi aku minta ini bukan aku pribadi loh. Ini buat Injil. Kalau aku pribadi udah cukup. Epafroditus datang membawa pertolongan. Tapi apa yang menguntungkan? Filipi 4:17. Kalau engkau memberi justru ini nguntungin kamu. Karena apa yang kau tabur kamu akan tuai. Karena ini untuk Injil. Bukan untuk aku pribadi. Anggap gak kalian? Do you understand? Kamu menabur buat Injil daripada kasih kado ke pastor ini pribadi. Lebih mengkaya kalau kamu nabur buat Injil. Kalau menabur ke guru rohani cuma satu ayatnya. Galatia 6. Ayat 6. Only one. Dan apapun yang kau belajar dari guru rohani. Bagikan dengan semua apa yang ada padamu. Karena Allah tidak sesat loh. Apa yang kamu tabur, kamu pasti tuai. Dan Allah tidak bisa dipermainkan. Makanya orang yang mengikut Yesus harus
Sangkal diri, pikul salib. Tidak ikut pakai pendapatmu. Kalau pendetanya kita cocok, kita kasih persembahan besar. Saya baru belajar tadi malam dari satu hamba Tuhan yang saya kenal di Singapura. Iya, sampai digelontorkan. Saya bilang digelontorin kok apa sih? Itu KBBI kan ya? KBBI. Saya bilang digelontorin kok kayaknya tontonan gitu loh. Iya gede dikasih uangnya. Oh, kalau hamba Tuhannya mengikuti apa yang jemaatnya mau, karena luka batin semua jemaatnya, jadi so rapuh semua dalamnya. So mesti hati-hati, nanti duitnya banyak kamu terima. Tapi Alkitab Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Jika engkau, Markus 10, kepada orang kaya muda itu. Dan Petrus berkata, kalau gitu siapa yang bisa selamat dong? Aku ditinggalin kerjaan, tinggalin istri, tinggalin anak. Belum tentu kita masuk surga. Barang siapa hari ini, oleh karena aku, dan karena Injilku. Meninggalkan rumah, meninggalkan kerjaannya, meninggalkan orang tuanya. Karena aku dan Injil akan terima 100 kali lipat. Itu perekonomian kerajaan surga. Gak ada hubungan dengan perekonomian di Indonesia atau IMF atau World Bank. Opposite. Di kerajaan surga kamu gak punya duit, kamu habis-habisan yang sedikit, yang paling berharga. Elia berkata kepada janda Sarfat, berikan dulu. Jadikan itu buah sulung. Supaya Tuhan punya bahan untuk bekerja melalui kamu. Kalau ikut nasihat dunia, ditahan dong, disimpan dong, ditabung. Jangan disentuh, nanti habis bangkrut tuh kamu. Not in the kingdom. So saya mau tanya, kamu pengikut Kristus apa aliran agama Kristen? Yesus gak pernah memperkenalkan dirinya sebagai pembentuk pendiri agama Kristen. Pernah? Ada ayatnya? Coba tunjukin ayatnya. Yesus berkata, aku membangun kerajaan, agama, aliran agama Kristen. Ada ayatnya? Kok sepi sekali sini ya? Kamu mau melakukan saya loh, saya ngajar kamu loh. Ada ayatnya? Aku bangun aliran agama Kristen, ada ayatnya? Enggak ada? Benar. Ada berapa kali kata Kristen dipakai di Alkitab? Berapa kali? Cuma 3 kali. Dan siapa yang julukin itu? Bukan di Kisah Rasul. Pertama kali Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 11. Pertama kali kata Kristen dipakai di Alkitab di mana? Di Antioquia bukan? Anda kan jago Google semua, tinggal Google aja. Christian name. Bible Hub. Keluar langsung ayatnya di mana. Makanya beli konkordansi supaya cepat nyarinya. Gak ada orang mau belajar Alkitab tanpa konkordansi yang tanpa kamus Alkitab. Gak ada. Everybody betul-betul kalau scholar akan belajar pakai akar kata, Hebrew Honey, pakai Vine Unger Dictionary, pakai James Concordance, King James Concordance, udah pasti pakai. Gak mungkin enggak. Bahkan sekarang semua Alkitab yang ada di apps, di handphonemu, ada konkordansinya. Nggak lama belajar firman itu. Jangan jadi ahli-ahli teolog yang ngawur. Karena yang Tuhan cari adalah karakter, bukan pengetahuan kepala. Kuasa kebangkitan bukan untuk kepala, untuk dihidupin. Kalau kalian gak bisa mengampuni orang yang nyakitin kamu dan kamu benci dan berhak membalas dendam. Bukti kamu gak ada Yesus, gak ada Roh Kudus sama sekali. Ya jangan dipaksa suruh ngampuni, nanti bunuh diri dia. Kalau ada Roh Kudus gak mungkin, gak bisa mengampuni. Karena yang urusan sama kamu Roh Kudusnya, bukan musuh. Ada amin? So kalau orang gak mentaati firman, basically kamu fighting God. Kamu melawan, kamu perangi Tuhan. Bukan perangi pendeta. Kita sih cuma ngingetin kamu aja. So di Keluaran 23 ayat 20, pada waktu perayaan buah sulung dilakukan, langsung Allah kasih jaminan. Yang dikasih persis Roma 8 ayat 11. Malaikatku akan menyertai kamu. Malaikatku akan berjalan di depanmu. Dan namaku ada di dalam malaikat itu. Sekarang saya mau tanya, malaikatnya pakai huruf M besar. Ini belajar teologi sedikit, belajar homiletika sedikit ya. Jangan belajar pakai ilmu pedagang dimasukin ke Alkitab, nggak cocok sama sekali. Selama Alkitab memakai huruf besar dalam menulis figur tertentu, itu berarti levelnya level deity, level dewa, level ilah, level Allah. Nangkap ya?
Seperti Yesus berkata, Matius 6 ayat 23. Kamu gak bisa menyembah aku dan Mammon. Mammon itu huruf M besar loh. Kalau engkau pakai King James Bible, malah Keluaran 23 ayat 20. And God will send his angel. Angelnya A besar atau M malaikat M besar. Berarti itu bukan malaikat biasa, tetapi Yesus sendiri. Di perjanjian lama, nama Yesus belum muncul. Karena dia mesti jadi manusia dulu. Tapi nama Allah dalam bentuk Yesus di perjanjian lama selalu pakai kata malaikat. Alright, so nomor 1, seorang pribadi menyertai kita. Your problem will be his problem. Your affair will be his affair. Your trouble is his trouble. Enak gak hidup sama Tuhan? Hah? Dia gak pernah ninggalin kita. He fight for us. He defend for us. Itu bikin kita rendah hati loh. Udah berontak, dibela sama Tuhan. Mau gak kamu balik ke Tuhan dan ikut hidup dengan dia? Of course dong. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Seperti taruh bara di kepalamu. Betul apa tidak? Right? So don't talk about di GGA sejak diperkenalkan buku Emotional and Healthy Spirituality. I don't want you to talk about people's punya problem. Karena buku ini bab 1 dan 2 di bab 1 dan 2 dimulai dengan kesadaran Peter Scazzero about what he has been like. Sebagai kepala keluarga, sebagai pendiri New Life Fellowship Church, sebagai bapak, sebagai lulusan 5 sekolah Alkitab ternama di dunia. Tapi dia perlakukan istrinya Gary seperti babu loh. Dia nyomong sama Gary dengan kasar. And Gary diperlakukan seperti itu selama 9 tahun. Dia berbalik, dia berkata, Pete, I will never go to your church again. You are a stinking leader. Dan istrinya keluar dari gereja yang dipimpin suaminya, terserah. Anak mau dibawa terserah. Tapi itu menjadi turn around dari Peter Scazzero, orang Itali. Generasi kelima yang ada di New York yang cari duit dari sedekah, dari kemelaratan. Dia baru tahu. Lahir baru, bertobat, sibuk pelayanan, sibuk Bible study, sibuk persekutuan komsel, sibuk seminar. Tidak pernah mengizinkan Tuhan menyentuh gunung es di bawah dia. Apa yang diwariskan dari keluarga dia, 4 generasi di atas dia. Karena kesalahan bapakmu. Dan bapaknya, engkongnya, kakeknya Peter Scazzero, semua pakai penyembahan berhala. Apalagi maminya. Bahkan maminya gangguan mental, gila sebagian. Dan ternyata Allah berkata di Keluaran 20 ayat 5. Kesalahan bapak akan ditimpakan ke anak cucunya sampai 3-4 generasi. Siapa tahu hidupmu berantakan gara-gara warisan dari nenek moyangmu di atasmu. Kamu mau ngomong mamiku gak gitu papi gitu? Well I'm sorry, cek genogrammu. Proyek terbesar dari Allah adalah kita. Kita adalah the massive project yang dia gak bisa lepasin sampai kita dipulihkan kembali serupa gambar rupa Allah. And itu bukan kerjaan gampang. Bisa khotbah, bisa pelayanan, doesn't make you anything. Karena karunia tidak menggambarkan siapa kamu. Buah roh menghasilkan siapa kamu. It's a long journey. Untuk membuat kita berubah seperti Kristus is a long haul. Yang herannya apostle. Even though it's a long haul. Saya gak pernah nyerah pada Tuhan. And I never quit on myself. Saya gak pernah bohwat sama hidup saya sendiri. Saya gak pernah muak sama Tuhan. I always search him. Ternyata bukan saya yang mencari Tuhan. Bukan saya menyelidiki Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku relentlessly seeking after you. I relentlessly pursuing you. Aku tidak pernah nyerah mencari kamu. Jadi kamu jangan kaget. Kalau ada orang yang kepahitan sama apostle, keluar, balik lagi. Itu bukan sembarangan masuk organisasi. Because gereja bukan organisasi. Gereja adalah anggota-anggota tubuhnya Yesus dengan Yesus kepala yang terkait oleh otot tali kasih. Kalau Anda pakai permulaan baru bab 1, saya barusan tes lagi di Bali itu. Ternyata mereka kelarin, tapi lupa loh. Saya tes ulang kembali. Di hari Kamis malam. Kalau ada di tengah jalan, kamu berjalan, dan ketemu tangan buntung, tangan orang loh, ada darahnya loh. Apa reaksimu? Kamu orang bukan sih? Ditanya kok bengong bagaimana sih? Apa reaksimu?
Ini bukan khotbah loh, ini pertanyaan loh. Nggak tahu bedanya khotbah sama pertanyaan ya. Kalau ada tangan buntung di depan kamu, kau masuk Kuningan Place di pintu depan, ada tangan buntung berdarah-darah di situ. Apa reaksimu? Apa? Ya teriak dong. Aneh kalau kalian. Ada kecelakaan, tangan siapa nih? Dan ketakutan luar biasa, betul betul? Right? Karena kamu gak tahu tangannya siapa kan? Kamu jangan agamawi dong, ini hari Minggu men, ini ibadah raya. So boring men. Toh yang kedua, kamu turun di depan Kuningan, dan ada mobil baru masuk, tapi langsung ke parkiran. Dan kemudian jendelanya kebuka. Hey, good morning. Kira-kira kamu gimana reaksinya? Begitu. Bagaimana reaksinya? Good morning. Betul apa tidak? Senyum apa tidak? Ketawa apa tidak? Kenapa? Kok gak takut? Pakai otaknya. Kenapa? Karena itu tangan nempel ke badan kan? Bagaimana sih lo? Ya terang dong kamu gak akan teriak. Lo tangannya nempel ke badan kok, satu nyetir kok tangannya. Betul apa tidak? Not alias ini pertanyaan ngomong seperti ini. Normalnya seluruh anggota tubuh itu nempel ke badan dong. Yang disetir diatur oleh pala dong. Karena kepala kita kan isi otak. Otak kan CPU, Central Processing Unit. Right? Bener ya sih? I'm talking about you man. Weird loh. Turun ke bumi, jangan terlalu susi. Udah dia mau rohani, ditanya ayat gue kagak ngerti, memalukan. Tidak normal kalau anggota tubuh terkapar sendiri. Normalnya anggota tubuh itu satu dengan badannya. Betul? Diatur sama kepalanya, bagaimana operasionalnya. Betul? Benar gak? Demikian pula, kalau kamu datang ke ibadah kayak ya, ada di Kersel. Dan kamu datang sendiri, pulang sendiri, gak ada hubungan sama siapapun. You're not a church. Kamu pengunjungnya GGA. Penontonnya Indri Gotama. Kamu mati, kamu gak datang lagi, gak ada yang nyari loh. Because you're not connected. Kamu tidak terkoneksi. Nah, orang yang gak terkoneksi, yang dicari, gak mungkin tim inti sel. Gak mungkin core timnya. Yang dicari Indri Gotama. Langsung aja ke pentolannya. Sehingga aku dapat apa yang aku mau. But you have no relationship with the body. Gereja adalah tubuh Kristus. Bukan organisasi. Saya mau cek kalian. Emang kamu ngerti Kersel? Are you living it up? Ternyata Kersel cuma tempat makan-makan doang. Dan hanya berkumpul dengan orang-orang elit tertentu. Yang elit berkumpul, yang kurang elit berkumpul sendiri. There's no love. Buku ini mengajarkan pada kalian. All these three series. Satu lagi EHR. Emotionally healthy relationship gak pakai textbook. Langsung workbook, langsung praktek. All this book hanya bikin kamu ke satu hal. Bagaimana kau mengasihi sesama. Yang hidupnya kelakuannya gak nyenengin kamu. Yang jalan pikirannya gak sama seperti jalan pikiran kamu. Love one another. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Kalau kamu gagal di sini. Tuhan berkata, kamu gagal semua hukum. Karena Allah adalah kasih. Kasih itu sabar. Gak terburu-buru. The reason kenapa kamu merayakan buah sulung. Supaya Yesus menjadi yang sulung di hidupmu. Bukan duitmu. Bukan harta panenmu. Panen juga semua dari Tuhan. Siapa yang kasih biji delima? Siapa yang kasih gandum? Siapa yang kasih barley? Jelai. Siapa yang kasih anggur? Bukankah bibitnya dari Tuhan semua? Hasil pertama panen milik Tuhan. Gak bisa disentuh. Supaya aku Allah selalu yang pertama dan utama bagi hidup. Ini semua akan membuat kalian hidup
berjalan dengan Tuhan, mencintai Tuhan dan sadar peka Tuhan tuh menyertai kamu. Karena Tuhannya diisi ke dalam kamu, bukan duit yang ngisi. Gak bisa kamu mencintai Tuhan dan cinta uang, gak bisa. Iblis menawarkan mamon. Padahal uang itu cuma kertas loh. Kertas yang dibuat dari pohon yang Allah tanam. Pohon pinus. Betul apa tidak? Ngapain disembah? Kenapa ada orang miskin? Karena kamu putus hubungan dengan Allah. That's why you poor. Hanya dapat gaji gede gak berarti kamu kaya ya. Wealth and riches is beyond money. Influence, that's wealth. Pengaruh besar itu kekayaan. Bukan duit. Ada uang aja bersyukur. Yang penting kamu ada rasa cukup. Kalau punya duit gaji 15 juta tapi gak ada rasa cukup, tetap aja cemberut. Because you're not enough. Yang Roma 12 ayat 3, jangan mengangkat dirimu di atas level imanmu. Makanya orang yang paling bahagia, orang yang rendah hati. Mereka gak punya desire. Desire mereka cuma Tuhan Yesus. That's the key. Kepada hasil daripada merayakan buah sulung. And seluruh kalender Israel mulainya dengan Paskah, dengan buah sulung, gak bisa enggak. So hasil yang ketujuh, aku menentukan batas daerahmu. So kalau Anda lihat di Keluaran 23 ayat 20, coba buka sebentar. Supaya kamu tahu konteksnya. Ini 100% kehidupannya Yosua ini. Keluaran 23. Ayat yang ke-20. Akibat Keluaran 23, 14 sampai 19. Itu 3 perayaan yang mesti dilakukan per tahun. Efeknya, janjinya. Karena ikut tentang kebaktian dan hari-hari raya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Untuk melindungi engkau di jalan. Dan untuk membawa engkau, katakan sama-sama, 2, 3, 4. Ke tempat yang telah. So setiap orang yang dipanggil Tuhan, menghormati Tuhan punya destiny apa tidak? Punya tempat apa tidak? Do you have a place? Do you have a purpose? Buat apa dikasih tempat kagak ada tujuan hidup? Makanya jangan ke ibadah cari posisi, cari kerjaan. You offer the gift, not minta status dan posisi. God will prepare your place. And dia make sure. And Yosua conclude di Yosua 24 ayat 13. Allah itu telah membawa kita ke tempat yang dia sediakan loh. Dan tidak ada musuh yang bisa mengambil dari kita loh. And dia yang perang dihalau mereka semua, kita yang bersin itu musuh. Harus ada partnership. Gak hanya doa puasa terus gak ngapa-ngapain. No, kamu ketemu sama musuhmu. No, kamu ketemu sama orang yang bikin masalah sama kamu. Tidak perang dingin. Gak ada ayatnya seperti itu. Lihat ayat 31. Dan aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau. Ini dia nih tanahnya yang disiapin. Sampai laut Filistin. Dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu. Sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Menghalaunya ditendangnya. Keluar sana. Dan mereka akan nurut. Karena udah gak ada kuasa lagi. Udah dibikin sama Tuhan nyerah. Isn't it amazing? Ini persis Paskah pertama. Keluar dari Mesir, itu orang Mesir dibikin tak berdaya loh. Dibikin ketakutan sama Allahnya orang Ibrani. Ingat gak itu? Dan mereka berkata, setelah dombanya disembelih, ambang pintu semua dikasih darah. Malaikat maut lewat, setiap malaikat maut melihat darah dilewatin. Namanya Passover, makanya Paskah namanya. Do you understand this? Right? And setiap rumah yang dilewatin malaikat maut tersebut, mereka ngomong apa? Mereka makan roti tak beragi 7 hari 7 malam. Tidak ada dosa. Jangan lu main sama dosa. Itu tak beragi artinya. Siapa yang dikorbankan tak beragi, tak ada dosanya? Of course. Siapa yang menjadi buah sulung? Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 20. Yang pertama bangkit dari mati. Buah sulung selalu bicara tentang bangkit dari mati. Always about kebangkitan. Dan kamu yang dicari untuk dipercaya Allah, untuk dititipin kuasa kebangkitan. Masa hidupnya kayak orang dunia? Masa menggemari bintang film dunia? Kurang ajar. Dikasih kuasa yang seperti itu. Mainannya sama dunia. Mainannya sama beach club. Mainannya sama disco. Apa-apaan
Jangan itu. Nggak level sama Tuhan. Kalau orang dunia bangga dengan Lamborghini, bangga dengan semua mobil keren, kenapa kamu bangga sama itu? Harga diri kita, Yesus. Bodoh amat satu orang pakai BMW, gue jalan kaki. So what? I'm a child of God. Nah, kamu gak berani kan ngomong kayak gitu karena belum mengalami. Kapan ngalaminya? If you are emotionally healthy. Berarti emosimu mesti disentuh Tuhan. Bagaimana bisa disentuh Tuhan? Kalau kamu tidak memberi diri untuk dioperasi. Sibuk bekerja buat Tuhan. Tapi tidak pernah beri waktu untuk Tuhan ngomong sama kamu. Secara luar orang berkata, wow rohani banget tuh orang sungguh-sungguh rohaninya. Itu kan pendapatmu, definisimu, lensamu. Lensa Tuhan sama enggak? Makanya kalau orang mengeluh-ngeluh kamu, if they flatter you, say sayonara Ajinomoto. I don't need flatterer. I need a good friend. Who will tell me the truth about my pride, about my ego, about my selfishness. Kalau kamu selalu digini-giniin, hati-hati. Itu orang jilat. Suatu hari kamu salah berdosa, boom, digebuk loh kamu. And you know you don't have a friend. Tapi nangis dulu, sakit dulu. Dan kalau kamu bukan orang yang dekat sama Tuhan, kamu ilangi sakitnya itu. Pergi ke Netflix, pergi ke Studio 21. Nonton film ketawa supaya gak kerasa sakitnya. And you know what you are? You're a fake. Kamu orang percaya yang palsu. Faking. Orang Kristen bertopeng. Emang Kristen topeng. Kalau betul-betul kamu orang anak Tuhan. Gak mungkin ke film. Gak mungkin ke makanan. Gak mungkin ke mall. Gak mungkin cari baju baru. Kamu jengking tersungkur di kaki Tuhan. Minta Tuhan sembuhkan kamu. Karena kita bukan korban daripada kejahatan orang. Kita adalah anak Allah. Yang mana bapaknya adalah Jehovah Rafa. 24 hours 7 dia bisa sembuhkan kamu. If you just be humble yourself. Kita lihat sebentar. Orang yang betul-betul hidup memiliki segala-galanya. Kita lihat di kehidupannya Daud. Okay? Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Tebrau sampai ke laut Filistin. Dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu. Sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Allah sekali lagi setelah di ayat 30, ayat 29, sekali lagi memastikan di ayat yang di Keluaran 23, hasil ke-6, ayat berapa tuh? 30. Allah itu jamin, aku bersamamu, gak pernah tinggalin engkau di tempat di mana kamu injak kakimu, aku di situ akan jadi milikmu. Aku jamin setiap langkah Yosua, aku make sure kamu dapat apa yang aku janjikan. Sekarang dia janjikan lagi yang ke-7. I will make sure, aku pastikan bahwa Allah memberikan kepada kita kesuksesan kita di dalam destinasinya Allah yang Allah sediakan bagi kita. Bukan destinasi yang dunia tentukan. Kamu kaya, rumahnya di mana-mana. Di Perth, di LA, di Singapura, punya rumah ini, mobil 5. That's not kaya, itu orang kolek, orang accumulator, pengumpul harta yang usang, yang akan dimakan ngengat dan karat. Itu bukan orang kaya, ini orang kaya nih. Yang punya Tuhan sebagai satu-satunya sumber. Lihat. Dia 100% for our success. Di Keluaran 23:31, I want to make sure. Pokoknya penghuni tanah itu yang aku janjikan menjadi milikmu. Kalau ada penduduknya, aku udah bikin mereka lemah, menyerah, gak ada kekuatannya. Kamu bersihin aja, ambil sapu, bersihin. Keluar. So apakah Allah menyediakan tanahnya dan menyediakan kepastian bahwa kamu pasti bisa punya tanah itu? Yes. Allah yang kerjain. So Tuhan itu menjamin kamu sukses apa babak belur? Dia jamin akan mengusir penduduk tanah perjanjian supaya menjadi tanah kamu. Dan dikasih ke tangan kamu. Bagian kita ngapain setelah serah terima?
Ya dibersihin dong. Ada bagian yang kita mesti lakukan untuk kesuksesan itu. Ada bagian yang Allah jaminkan. Dia yang bagian dia pasti bisa serah terima. So janji Allah diaktifasikan oleh Anda dengan Anda ngusir penghuni ilegal keluar dari negeri kita. Sama dengan Kuningan Place. Sebagai garis bawahnya, bottom line, Anda akan langsung memasuki perkemahan musuh, mengambil balik apa yang mereka curi dari Anda. Pokoknya semua musuh tidak bisa mengambil anak kita, istri kita, cucu kita, kerjaan kita, keuangan kita. Musuh tidak bisa ambil satupun. Kenapa? Karakter Allah. Yesaya 61 ayat 7 dan 8. Katakan sama-sama, 2, 3. Sebagai ganti, bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dihina, dicemooh, reputasi dibikin lumpur, masukin ke sosmed, video, YouTube, anything. Pengembalian nama baik Apostle Indri bukan dari orang nyakitin saya, dari Tuhan saya. Kalau tidak ada aniaya, kamu gak tahu imannya Apostle Indri di Tuhan, apa di duit, apa di orang. Anda mau tahu berapa dalamnya orang cinta Tuhan? Melalui aniaya. Melalui perlakuan tidak adil. Kamu kalau benci, ngurusin ketidakadilan itu, buang-buang waktu. It's wasting of time. You're now a follower of Jesus. Sebab Yesus waktu dihina, dianiaya oleh Petrus, dikhianati Petrus, dikhianati Yudas Iskariot. Dia gak buang-buang waktu ngurusin sakit hatinya. Dia nangis ke bapaknya. Dia meratap ke bapaknya. Dan karena kesalahannya dia, doanya dijawab. Dan sekalipun dia anak Allah loh. Dia belajar taat dari apa yang dia derita. Kapan kita menjadi obedient child of God? Kapan kita menjadi anak Allah yang cinta Tuhan? When we are in pain and in suffering. Gak mungkin kamu taat Tuhan waktu kamu kaya raya. Lupa daratan malahan. So I'm enjoying suffering. Kalau saya berdoa setiap orang di GGA mengalami penderitaan. And we will see how much do you love God. And yang tidak cinta Tuhan mental dong, murtad dong. Tapi that's the only way untuk kalian bertumbuh dewasa. Oke, so kenali ini. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Diludahin sama bangsa Asyur, orang Israel, dihina sama orang Amori, dihina sama orang Amalek. Kamu ikutin aja perjalanan dari kitab Samuel. Perjalanannya orang Israel semenjak masuk ke tanah perjanjian. Dan kamu akan mendapat, lihat nih dari Tuhan loh ini. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Udah dapat negeri, dapat warisan, double laginya. Dari siapa? Dari musuh apa dari Allah kita? Ngapain? Garansi nyawa saya, asuransi saya bukan asuransi jiwa. Asuransi saya adalah Allah. Tapi kalau kamu tidak punya hubungan sama Allah yang betul-betul real. Bukan fake. Until your relationship seperti carang dan pokok. Kamu tetap beli asuransi. Saya anjurkan. Dan jangan gak minum obat. Kalau sakit minum obat. Because you don't have relationship with God. Kamu gak punya hubungan sama Tuhan. Tapi kalau hubungan kamu udah kayak carang sama pokok. Seperti Rasul Paulus, seperti Petrus. You talk a different lifestyle. Hidupnya udah beda. Kita belum nyampe ke tarafnya Paulus. Betul apa tidak? Kita belum sampai ke tarafnya Rasul Yohanes. Betul apa tidak? So jangan nyamain dong. Rendah hati dong. Beli BPJS, bayar BPJS. Oh kalau BPJS nggak beli ya memang diwajibkan ya. Bayar BPJS-mu. Mau beli swasta asuransi terserah. Tergantung gajimu. Ada apa enggak? Makanya kalau kamu bertobat make sure satu keluarga bertobat loh. Kalau enggak bebannya berat loh. Keuangannya berat satu keluarga ditanggung semua sama yang punya uang loh. You better make sure you really, kamu influencer di rumahmu. Gak susah loh jadi influencer. Satu anggota keluarga selamat, seisi rumah tangga selamat itu penting sekali. Because only Christ akan mengiritkan kamu dari pengeluaran uang yang unnecessary. Semua orang yang butuh ditolong because you are lazy untuk bergaul dengan Tuhan. Benar.
Itu orang yang malas bergaul sama Tuhan, hidupmu duniawi dong. Nafsu dagingmu gila-gilaan dong. Dan kamu punya kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Siapa yang mau bayarin? Who wants to pay? Hanya orang yang dipenuhi kasih Kristus mau bayarin. Because love give. Karena kasih itu memberi. Dan kalau kita memberi pada orang miskin, Amsal 27 katakan kita pinjemin Tuhan. Dan Tuhan akan balikin ke kita. Never. Selalu win-win solution sama Tuhan. Always win-win. Saya udah ngidupin ini. Seumur sampai hari ini. Dan kalau kamu nempel ke pokoknya, nggak pernah kekurangan. Sama sekali. Because selalu berbuah. Kamu seperti tanaman yang ditanam di tepi sungai. Yang tidak pernah kering kan akarnya kan. Selalu dapat minuman kan akarnya kan. Selalu dapat mineral, nutrisi. Betul apa tidak? Pasti berbuah dan berbunga pada musimnya. Betul apa tidak? Nggak pernah ada paceklik. Nggak pernah ada musim kemarau, kekeringan. Nggak ada. Always bear fruit. Baru kamu bisa memberi pada sedekah pada orang-orang yang mampu. Baru bisa nolong manula. Baru bisa menolong janda miskin. Orang-orang yatim piatu yang miskin-miskin. Harus karena kamu diberkati untuk memberkati. Gak ada orang pelit. Kalau kamu diberkati sama Tuhan tidak mungkin ada kata KIKIR. Apa itu? Kamu tahu orang kikir cinta duit. Ujiannya apa kita orang cinta duit? Perpuluhan. Perpuluhan membunuh kekikiran. Kalau nggak ada perpuluhan, nggak bunuh, nggak mati. Kamu punya pelit dan kikir alias ekuivalen cinta mamon. Bagaimana cinta mamon mau bilang I love you, holy forever. Holy man, he is holy forever but not you. Okay? Allah menjawab, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Jadi kalau saya disakitin orang, ini kalian mau tahu gak sih? This is crazy loh. Ini kasih Allah yang gila. Ini ngomong tentang, Israel. Nabi Yesaya muncul ya, waktu Israel bejat menyembah Baal Asitoret. Allah yang membawa nenek moyangnya keluar dari Mesir, ditinggalin, diganti patung. Yang isinya payudara semua, itu Asitoret tuh. Ini dewanya Baal Asitoret, dewanya Sodom Gomora. Free sex, free abortus. Kalau mau tahu. Mereka mempersembahkan bayi hidup. Masih belum berdosa. Dibakar hidup-hidup untuk menyembah dewanya mereka. Itu abortus bukan? Pembunuhan bukan? Amerika lagi menghadapi ini. Kamu dengerin ya Jonathan Cahn. Exactly dia bagikan ini. Israel seperti itu hidupnya. Sampai negara Asyur, negara-negara besar lainnya yang dipakai Allah untuk menghajar orang Israel supaya bertobat. Sampai ngetawain mereka. Dan Allah empati sama bangsanya. Empatinya gimana? Sebagai ganti kamu dapat malu 2 kali lipat. Ganti noda dan ludah jadi bagianmu oleh bangsa non-Yahudi. Kamu akan kuberikan warisan 2 kali lipat di negeri yang kujanjikan. Dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Ini kalau pakai equation rugi laba cocok gak deh? Orang yang mengkhianat Tuhan diberkati Tuhan. Secara rugi laba cocok gak? Kamu bilang Allah jahat? Allah gak mengasihi, aku udah bayar perpuluhan, aku udah melakukan pekerjaan, aku nabur, aku mempersembahkan diriku buat pelayanan setiap hari Minggu. Cuma seminggu sekali men. Mana berkatnya? Mana hasilnya? Lah ikut Tuhan kok pakai simpoa? Kok pakai kalkulator? Gak usah pakai kalkulator, kalkulatornya Tuhan. Saya jamin kau masuk ke negeri yang kusediakan bagimu. Plus warisan double. Joyce Meyer menjudulkan khotbahnya dia pakai ayat ini. Double for your trouble. So pendeta bisa bikin khotbah dengan cuplik tapi gak ngasih exegesisnya sekaligus. Tapi kalau kamu mau belajar exegesisnya, siapa sih mereka ini yang dihina, yang diludahin, ini kesopo? Pasti miliknya Allah, betul apa tidak? Bapaknya gak rela dong, anaknya dihina-hina gitu. Nah, tapi anaknya dihina-hina kenapa? Karena menyembah Baal.
ganti Allah yang bukan Allah. Sakit hati gak? Allah sakit hati gak? Tapi Allah dendam. Kayak kamu kalau nyakitin orang, dibalas kamu kepahitan. Seperti kita gak karakter Allah? Atau kasihnya tak berkesudahan? Atau kasihnya tak bersyarat? So sekarang kamu ngerti kenapa Allah tetap gak pernah nyerah sama kita? Supaya kasihnya memenuhi kita dan kita berubah menjadi Allah di bumi. Orang mengalami Kristus melalui kita. It's a long process sampai Yesus kembali. Ayat 8, kenalkan Allah kita. 2, 3. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Mau gak? Kamu berjanji sama orang yang mengkhianati kamu. Itu kelasnya Tuhan loh. Matius 5 ayat 48. Jadilah kau sempurna seperti Allah sempurna. Gak ada ayat berkata, doakan orang yang sudah memberkati kamu. Doakan orang yang sudah menolong kamu. Doakan orang yang berkorban. Gak ada. Doakan musuhmu. Baru kasih itu ada di kamu. Itu Injil. Kamu mati hidup gara-gara Injil. Bukan karena pendeta Indri Gotama. So iblis tidak bisa mengambil anak-anak kita. Karena buah sulung maka anak-anak kita milik Tuhan. Iblis tidak bisa kuasai keuangan-keuangan kita. Karena buah sulung maka Allah kita adalah business partner kita. Ini semua udah ada ya di hasil pertama, kedua, ketiga, keempat, udah komplit semuanya. Anda tinggal nonton rekamannya lagi di YouTube and you will follow it. Dan Allah telah berfirman kepada Anda jika bahwa Anda, ini salah ketik ya, berfirman bahwa kita akan beruntung, bukan mendapat kerugian. So perang telah dimenangkan, musuh dikalahkan, iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus di Kolose 2 ayat 15. Iblis tidak dapat mencuri kesehatan kita karena perayaan buah sulung, maka kesehatan kita milik Allah. Betul atau tidak? Aku akan menjauhkan penyakit di antaramu. Ingat gak itu? Right? Tidak ada keguguran, tidak ada kemandulan. Ingat? Keluaran 23-25. So kita semua, bagian kita Allah make sure tanahnya diberikan. Bagian kita bersihin negeri itu. So kita lihat kehidupan Daud. Benar gak? Anak milik Tuhan, istri milik Tuhan. Yang sakit itu diambil Tuhan. Semuanya utuh. Kita lihat kehidupan Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22. Siapa sih Daud? 2, 3. Katakan sama-sama. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah Anda mesti baca. Bukan di waktu senggang. Di waktu yang memang kamu atur. Sengaja diatur untuk baca Alkitab. Anda baca 1 Samuel 4 sampai 1 Samuel 6. Yang membuat Daud menjadi raja Israel siapa? Siapa bikin Daud jadi raja Israel? Siapa yang ngangkat Daud sebagai raja Israel? Allah. Kamu tahu? Untuk Daud bisa jadi raja, keluarga Saul tidak bikin gampang. Saul mati, Yonatan mati, anak Yonatan mati. Antek-anteknya Saul, Abner, menantang Daud dan bertekad untuk bunuh Daud. Tangan kanannya Daud namanya Yoab. Dia duel sama Abner. Abner mati. Tapi Daud tidak pernah kepingin Abner mati. Dia tidak pernah sentuh orang yang diurapi Tuhan. Gila gak tuh? Waktu Abner mati, yang ngusung mayatnya Daud. Yang nangis meratap di depannya Daud. Dan ayat berikutnya diketulis. Ini saya baca dari 4:30 pagi tadi pagi. Kenapa Daud menangis? Kenapa Daud sampai meratap? Untuk buktikan dia tidak ada pernah tekad atau niat satupun untuk membunuh antek-anteknya Saul. What a heart. What a heart. Saul ketiduran. Ini 10 pasal isinya bagaimana Saul mau bunuh si Daud loh. Dia nggak rela loh Daud jadi penggantinya dia. Dia nggak mau Allah pilih Daud sebagai raja. Tidak mau. Gue pikir kalau Tuhan memilih saya sebagai pendiri, pembangun, mau menyiapkan orang penerus.
Tuhan yang atur semuanya. Ternyata walaupun Tuhan yang atur ada resisten loh. Gak gampang Daud menjadi raja. Gak gampang. Ujiannya gila. Untuk apa ujian itu? Kan dia gak langsung jadi raja Israel. Menjadi raja Hebron dulu. 7 tahun, 6 bulan. Menjadi raja Israel. 16 tahun. Ya, 16 tahun. Totalnya berapa tahun? 33 tahun. Persis gak sama umurnya Yesus? Waktu mati. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku Allah telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Katakan sisanya, 2, 3. Dan yang melakukan segala kehendakku. Anda mau jadi pemimpin di GGA? Mau jadi orang yang bisa khotbah, yang bisa melakukan semua? Are you make sure that you live like this? Yang ini Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil. Jadi nggak ada promosi diri. Udah Allah panggil, Allah pilih. Saul nggak make it easy. No way man. Dia gila posisi, gila status dan Saul tidak pernah berdoa pada Allah. Dari perjalanannya, pertama kali Imam Eli gagal. Menjadi imam yang beres, nggak bisa didik anak dia. Tabut Allah, lambang hadirat Tuhan, 7 kali pindah ke perkemahan Filistin. 7 kali. Berarti Allah meninggalkan Israel. Siapa tahu perang di Israel, Gaza diserang mendadak. Allah kasih tahu. Aku gak ada sama kamu lagi. Kamu bertobat. Maksudnya kalau Israel diserang, maksudnya tinggal balik ke Tuhan aja. Tinggal tersungkur. Persis Raja Yehosafat. Yehosafat diserang, Yehuda diserang 3 negara. Seir, Amon, Moab. Apa yang dilakukan oleh Yehosafat? Pakai PBB, nembak balik, atau tersungkur dan puasa 1 negara. Dan kemudian nabinya datang berkata, camkan, perhatikan, janganlah takut. Besok kamu datang ke tempat peperangan, kamu hanya melihat saja. Kamu memuji Tuhan saja, ambil posisimu sebagai penyembah-penyembah Allah, Yehuda. Betul? Yehuda penyembah Allah. Dan kau akan lihat peperangan milikku. Kamu diam aja. Apa yang kita lihat di Israel, di Gaza, enggak seperti ini responnya Israel. Jadi kalau Anda lihat perang-perang, hati-hati mendengar propaganda kiri kanan. Lihat ke Alkitab. Let me close. So Mazmur menjelaskan bagaimana Allah melepaskan Raja Daud dari tangan musuh-musuhnya. Anda tahu kan dia kabur ke Siklak perkampungan Filistin gara-gara diuber sama Saul. And Saul Raja Israel. Dan suatu hari Saul tidur di gua, Abner tidur, dan ditulis di situ Allah bikin Saul tidur lelap, Abner tidurnya dalam, ditulis di Alkitab. And Daud di belakangnya muncul. Dia nggak menyentuh orang ya. Dia ambil pedangnya Abner, dia ambil kendinya Saul buat dia minum. Dipindahin dari samping Saul, dari sampingnya Abner. Terus dia pergi keluar, dia seberang gua itu, dia teriak, Abner! Dan mereka semua bangun. Mana kau jaga Raja Israel? Lo ketiduran. Lihat kendinya di mana? Mana pedangmu? Saul jengking, minta ampun sama Daud. Mereka kecapean nguber Daud loh. Anakku, Bapak salah. Tapi ngomongnya kayak gitu kan cepat sekali kan. Gak pernah bertobat ke Tuhan dulu kan. Kira-kira besoknya ngapain? Daud percayakan hidup tangannya ke tangannya Saul. Itu loh bedanya orang dekat sama Tuhan. Kapan percaya omongan orang, kapan enggak loh. Besoknya dia kabur si Daud loh. Dia ngumpet masuk ke perkampungan orang Filistin. Namanya Ziklag. Bayangin Yahudi Ibrani sembunyi di musuhnya Israel. Orang Filistin. Dan dapat tempat menjadi barisan tentaranya Filistin. Karena hatinya, pemimpinnya, panglimanya suka dan percaya bahwa Daud itu jujur orangnya loh. Sampai musuh aja suka sama orang yang seperti Allah. So kita lihat di sini. Ini ada di Mazmur 18, 1 Samuel 22, kemenangan Daud di Ziklag. Dan Tuhan memperlakukan aku sesuai kebenaranku.
Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Siapa yang diikutin? Agama Yudaisme. Gitu. Apa jalan Tuhan? Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan. Ketetapannya tidak kujauhkan daripada aku. Aku berlaku tidak bercela di hadapan Allah. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di matanya. Alias dia ngomong apa? I am a man of integrity. Aku orang jujur loh. Aku orang berintegritas. Dalamku, hatiku sama perbuatanku, omonganku itu sama. Dan di 2 Samuel 22, the love scripture. Dan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian. Sama gak? Sama gak? Dan kita tutup dengan 1 Samuel 30. I really like this. Daud itu melakukan semua kehendak Allah, betul? Apakah dia merayakan Paskah? Apakah dia merayakan buah sulung? Kan semua kehendak Allah ditaati. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Anda mau tahu kapan ini? Ya hebatnya Daud ya, hebatnya. Sekalipun posisi tertinggi, jabatan terkuat di Israel. Tiap kali diserang Filistin, sebelum maju perang, bertanya ke Tuhan. Siklak, dia pergi perang sama orang Filistin. Siklaknya dibakar. Istri-istri dia, ada 4, anaknya 6. Asisten dia, prajurit dia, kekayaannya semua dibakar, dicolong sama orang Filistin. Kemudian semuanya nangis, Daud juga nangis karena lihat istri anaknya gak ada lagi. Mereka nangis sampai pahit hatinya. I really like bagian ini dari Alkitab. Sampai pahit, sampai air mata gak ada lagi. Saking pahitnya. Kemudian rakyatnya berbalik kepada Daud. Ditimpukin batu loh. Mau dibunuh si Daud. Daud lari. And dia ke tempat sunyi, solitude and silence. Kalau dia gak bangun otot gak mungkin bisa normal. Langsung dia inquire of the Lord. Bill Johnson bikin khotbah namanya And David Strengthened Himself in the Lord. Beli bukunya. Is even the hero the book about this. And David inquire of the Lord. Anda mau tahu ciri-ciri orang sehat rohani? Always inquire of the Lord. Enggak jor-joran mau tunjukin gue paling pinter, gue paling tahu, gue pernah melakukan. Enggak, diam. Banyak diam bukan bego. Diam karena menanya Tuhan. Ada diam bego, ada diam bertanya sama Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Atau akan dapatkah mereka kususu? Dan Allah berfirman kepadanya. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Dan melepaskan para tawanan. So tantangan-tantangan besar selama hidup Daud. Ziklak, Daud mengambil balik semua yang musuh curi. Hidup tidak ada yang mati. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Dan Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Katakan sama-sama, 2, 3. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki, perempuan, dari jarahan. Sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya dibawa Daud kembali. Semua yang dicuri oleh musuh akan dikembalikan. So hasil yang ketujuh, balik lagi ke Keluaran 23 ayat 31. Aku menentukan batas daerahmu dari laut Tebrau sampai Filistin. Dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu. Sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Apapun yang musuh ambil, Tuhan akan kembalikan bersama warisan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang putus, tidak ada yang bengkok, utuh total. I will deliver the inhabitants of the land into your hand and you will drive them out. So hasil yang ketujuh daripada buah sulung adalah you will increase and you will receive inheritance. Kamu akan bertambah dan menerima warisan. Saya sangat-sangat bersyukur loh. Aku menyelidiki total semua perayaan-perayaan ini. I'm so blessed.
personally. Anda tidak bisa sukses sebagai orang Kristen. And you're not supposed to be a defeated being. Anda mau salah, mau dosa, mau murtad. Tetapi listen to me. God never quit on you. And kalau Tuhan udah ulurkan tangan, jangan keraskan hatimu. Masukin tanganmu ke tangan dia and let him restore you. Anda akan menjadi orang seperti Kristus. Brokenness, hancur hati. Benny Hinn berkata, why do you people get broken? Kenapa berbagai orang miskin di hadapan Tuhan? Itu orang yang remuk di hadapan Tuhan. Why are they broken? Karena kamu gak layak mendapat pengampunan Tuhan, tapi kamu diampuni. Itu bikin kamu nangis. Gak layak untuk dikasih, tapi diampuni. Dengan kasih yang kau terima cuma-cuma, berikan dong ke orang lain. Supaya kamu jadi Sungai Yordan bukan jadi laut mati. Orang laut mati itu maunya terima tapi gak pernah menyalurkan. Makanya mati, hubungan dengan kamu juga mati. Perkawinan suami istri juga mati hubungannya. Kenapa? Semuanya kamu hoarding buat dirimu. Supaya aku yang hebat, aku yang bisa, aku yang kuat. Wow. Tapi air yang keluar dari mulutmu mematikan. Orang yang memberi buah sulung, God will definitely give you increase and inheritance. Gak mungkin enggak. Untuk itu Tuhan berikan pada kamu. Amin. Yang ke depan saya bagikan tentang Daud. Amazing, amazing man. Saya gak tahu ya kamu kok gak bisa berubah hatinya lama sekali. Kalau renungkan ya bukan baca, renungkan. Renungkan itu beda, bahasa Inggrisnya renungkan itu meditasi. Meditasi itu beda sama belajar Alkitab. Kalau belajar kumpulin informasi, oh gitu, oh ini ada di sini ya, oh gitu. Itu mengumpulkan informasi di kepala. Tapi kalau renungkan itu masukin kebenaran firman ke hati dan ke pikiranmu. Sampai pikiranmu yang salah total yang gak sesuai firman itu dicuci sampai bisa ikut maunya Tuhan. Caranya gimana Apostle? Merenungkan audible diucapkan berkali-kali kayak sapi ngunyah rumput berkali-kali. Telan muntahin. Kemudian ditulisin aja semuanya. Sampai mau gak mau matamu tuh hafal. Bahkan bukunya di mana lembar halaman berapa sebelah kanan kiri kamu bisa tahu loh. Itu akan mencuci pikiranmu dari pikiran egois yang seperti Satan. Menjadi pikiran seperti Kristus. Kalau saudaramu jatuh berdosa kamu gak ketawain. Kamu nangis sama dia. Nangis sama Tuhan. Bukan menghakimi. But unless kamu renungkan, there will be no transformation. Transformasi hanya terjadi karena engkau merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Yosua bisa menang atas 7 negara yang perlu dijajah, yang perlu diambil menjadi tanah Israel saat ini? Dia tidak lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Supaya dia mengobservasi, mengamati dan tindakan dia hati-hati sekali. Supaya perjalanannya sukses dan beruntung. Saya mau tanya, menjadi pengikut Kristus susah apa enggak? Sama sekali enggak susah. Cuman merenungkan apa susahnya? Yang bekerja juga firman bukan kamu. Yang ngubah kita juga firman bukan kita. What's so difficult? Saking gampangnya disepelein orang sombong. Antara Yosua 1 ayat 7 dan 9. Ada Yosua 1 ayat 8. Never forget. Let the word never depart out of your mouth. Stop ngomongin kepahitan. Start speaking the word. It will give you life and life everlasting. Tundukkan kepala.